Oke, oke. Panen lagi kita, sahabat tani. Tapi belum merata ya. Sudah mulai banyak sih. Yang ini belum merata. Belum merata. Alhamdulillah. Sampai ke dalam. Oke, kita muter. Yes. Oke, baik, kita jumpa lagi di Peri Dunia Tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat tani semuanya? Yang lagi bertani kopi, semangat terus ya. Pantang menyerah, ingat masa depan, jangan kita ingat masa belakang. Oke sahabat tani, kali ini saya mau masih melakukan pengutipan di pengutipan ke berapa ya? Ke-8 ya. Oke, baik sahabat tani, masih banyak teman-teman kita ya, sahabat tani kita minta nomor HP atau nomor WA. Begini sahabat tani, bukan saya sombong ya, tapi sudah terlampau banyak ini saya berbagi nomor HP, sehingga saya nggak mampu menghadapi semua. Apalagi kegiatan saya sehari-hari bertani, hobi saya bertani sahabat tani, jadi saya jarang bawa HP gitu ya. Jarang sekali bawa HP. Ini pun saya bawa HP karena untuk ngonten, kalau nggak saya bawa ya. Oke sahabat tani, harap maklum ya, nanti kita akan buat grup ya. Lebih baik kita buat grup, lebih gampang dan lebih mudah. Padahal sebenarnya kalau kita buat konten seperti ini justru jauh lebih mudah daripada kita bahas melalui komentar ya sahabat tani ya. Karena ini jauh lebih mudah, lebih real dan lebih konsisten daripada membahas melalui komentar yang kadang-kadang bisa gagal paham. Karena banyak sekali terjadi gagal paham, apalagi ngetik-ngetik ya, lama kali. Oke sahabat tani. Oke, sudah sampai ke tujuan. Kita turun sedikit lagi untuk lakukan panen ya. Aduh. Asik hujan terus sahabat tani, sudah banyak rontok ya. Tuh, alhamdulillah masih belum habis. Buah masih banyak ya. Nah, kembali saya ingatkan, kita tidak bisa menaksir dalam berapa batang ini hasilnya berapa bambu ya, ingat ya. Oke, ingat, tidak sama. Ini aja dah keburu habis ya kan, ini masih ada. Oke. Udah pecah-pecah sahabat tani, udah terlambat. Oke, ada sahabat tani kita bertanya, Pak, kenapa kopi saya kok pada rontok? Apa ada yang salah kan gitu ya. Jadi perlu dipahami dulu sahabat tani, untuk kopi Arabica untuk musim panen pertama pasti ada namanya rontok buah. Loh, kenapa bisa terjadi rontok buah itu? Karena buah itu kurang bagus, makanya rontok ya. Makanya setiap panen pertama harga kopi itu pasti murah. Kapan mulai mahal? Biasanya di pertengahan sampai puncak panen ya. Jadi itu hal yang lumrah. Yang penting jangan ditambahin pupuk urea atau nitrogen, apalagi di musim hujan, jangan ya, itu bahaya. Tambah rontok dianya. Karena itu apapun ceritanya, kata orang sih pakaikan kalsium. Sudah saya pakaikan, tapi masih rontok juga. Memang dasar buahnya, buah pertama memang nggak bagus sahabat tani, jadi jangan salah kaprah ya. Itu biasa, kayak punya saya gini juga. Sudah yang pertama pasti itu merahnya kurang bagus, habis itu kuning ya, belum kena kutip udah rontok sendiri. Itu biasa sahabat tani, karena tanaman kopi kita ini beradaptasi menyesuaikan dirinya ya. Oke, ada juga pertanyaan ini, kita sambil ngutip sambil kita jawab ya. Pak, katanya bisa terlihat dari buahnya bahwa tanaman itu kekurangan kalsium. Bisa
Dari mana Pak kita lihatnya? Oke, kita contohkan buahnya ya. Seperti ini kekurangan kalsium ini. Nah ini dia sudah masak, merahnya tidak sempurna. Nah seperti serat-serat gini, atau seperti warnanya tidak seragam seperti ini tandanya kekurangan kalsium sahabat tani ya. Kekurangan kalsium. Di saat sudah pemasakan kopi, merahnya justru tidak merah kali gitu ya, tidak mengkilap gitu. Nah itu dia tandanya. Apakah itu juga terjadi banyak pada tanaman kopi? Banyak sekali itu. Itu makanya kenapa kalsium itu terjadi pengurangan, karena kita asik sibuk dengan pemupukan NPK saja. Padahal perlu sekali-sekali kita berikan dolomit ya. Selain menetralkan asam, dolomit juga mengandung kalsium biarpun nggak tinggi ya. Ini ada contoh lain. Nah ini kekurangan kalsium nih. Ini pada sudah waktunya, sudah lebih 15 hari tapi warnanya tetap nggak merah, memudar dan retak-retak seperti ini biasa ya, karena sudah lewat masa panen. Tapi menjadi masalah warnanya sahabat tani. Ini tandanya kekurangan kalsium. Jadi kita jangan selalu berikan NPK saja, tapi ingat sekali-sekali kita perlu berikan dolomit ya, dan dikolab dengan boron ya. Oke, nanti akan kita bahas di konten berikutnya ya. Oke, di tempat kita buah masih banyak alhamdulillah. Pada udah masuk panen ke-8 ini kurang lebih ya, seingat saya sahabat tani. Masih ada buahnya. Nah, jadi kalau sudah keadaan seperti ini, udah masuk di pertengahan, buah rontoknya berkurang. Jadi jangan khawatir ya, jangan takut. Karena setelah kopi beradaptasi dengan sendirinya, maka buah nggak akan rontok lagi, kecuali disengaja ya toh. Mendung lagi sahabat, cuacanya mendung lagi. Bagaimanakah ini? Nah Pak, kopi Bapak kok bisa besar-besar? Nah ini perlu saya jelaskan ya, kenapa besar-besar, banyak sekali penyebabnya. Ya pertama pemangkasan sahabat tani. Tidak jelas pemangkasan kuncinya. Apapun ceritanya, mau pupuk mahal, mau super mahal, kalau nggak dipangkas nihil, hancur. Jadi harus dipangkas kalau mau berhasil. Nah, ini sudah lebih 15 hari. Biasanya masa panen kan 15 hari sekali ya, tapi ini udah lebih. Nah seperti ini, kekurangan kalsium. Padahal temannya udah pada merah nih. Tuh ya, beda ya, beda jauh sekali. Oke, ada penyebab lain kenapa buah rontok ya. Buah rontok bisa jadi juga karena telat dipanen, bisa. Sudah jelas telat dipanen. Dan perlu tahu sahabat tani, ada juga jenis kopi yang mudah rontok juga ya. Bisa dibilang kopi salah musim namanya. Dia akan terus berbuah tanpa memandang musim, maka disebut kopi lari musim ya gitu ya. Supaya masuk kita ke bawah. Nah jadi banyak penyebabnya kenapa rontok. Jadi makanya di saat musim hujan atau di saat jadwal pemupukan selesai, jangan dipaksa sahabat tani. Masing-masing punya jadwal. Kalau dipaksa di luar jadwal, yang terjadi buah rontok. Buah rontok sahabat tani ya. Oke, jadi penyebab lain kenapa bisa rontok buah ya, bisa jadi juga karena gejala layu fusarium atau jamur upas atau jamur batang ya. Loh bagaimana Pak, apakah bisa kita pelajari ciri-ciri dari awal? Nggak bisa sahabat tani, karena gejala awalnya terlihat seperti segar pohonnya, padahal belum tentu. Di saat merah nanti baru kita tahu ya, di saat sudah masuk musim baru tahu terjadi kerontokan. Oke, seperti ini keadaannya. Kopi kita masih banyak ya. Nah, sekeliling
Oke sahabat tani, karena satu tangan jadi agak susah. Jadi kali ini kita lebih fokus membahas masalah tentang kenapa buah kopi rontok. Nah jadi itu ada beberapa penyebab sahabat tani ya, nggak bisa kita prediksi sembarangan. Oke, tapi bisa kita kaji, kita lihat kayak mana gitu ya. Yang jelas untuk terakhir ini, cara mengetahui layu pusarium itu seperti apa ya, biasanya di saat kopi muda tadi mulai berbuah banyak. Di saat mau masak buah, barulah nampak gejalanya di situ. Di situ makanya jamur kupas layu pusarium ini sangat menakutkan, merugikan dan menyedihkan bagi kita petani. Ya, apa sudah dapat Pak obatnya? Belum. Loh, tapi ada Pak katanya trichoderma itu pencegahan, bukan mengobati, pencegahan. Ya, beda mencegah dengan mengobati. Nah, kayak di konten kemarin saya bilang saya udah lebih dari 40 macam udah saya coba untuk menangani layu pusarium, ternyata nggak ada obat. Sampai Pak Zaini pun, Maestro Kopi pun udah bilang belum ada terbukti obatnya. Nah, Jakaba macam mana itu masih dalam penelitian ya, masih dicoba-coba, belum tahu kepastiannya tentang Jakaba tadi. Oke sahabat tani, saya kira itu saja. Semoga bermanfaat dan berguna untuk sahabat tani. Kita akan ketemu lagi nanti di konten berikutnya. Jadi sekali lagi saya katakan mohon maaf, saya belum nggak bisa ngasih nomor HP atau nomor WA. Kenapa? Karena sudah banyak dan nggak sanggup saya layani lagi ya, dan kegiatan saya sehari-hari ke kebun dari pagi pulang malam gitu ya, kadang-kadang begitu, apalagi di musim kopi, ngutik kopi kayak ini. Wah loh, tapi Pak kan bisa ongkosin orang kerja, bisa, tapi nggak sanggup, nggak terkejar sahabat tadi ya, karena kita sampai ratusan kaleng. Dan untuk saat ini kita belum tahu entah berapa ratus kaleng, mudah-mudahan meningkat ya, jangan menurun. Oke, kalau begitu sahabat tani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.